Samuel Chukwueze tampil impresif saat AC Milan mengalahkan Manchester United. Pemain asal Nigeria itu menunjukkan bahwa dirinya mulai nyaman dengan peran baru sebagai wingback dalam sistem Ruben Amorim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Chukwueze mengaku senang dengan penampilannya dan kemenangan Milan. Ia menilai hasil tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi musim baru. Samuel Chukwueze sebelumnya lebih sering bermain sebagai winger. Kini Amorim memintanya bermain lebih ke belakang. Meski posisi tersebut masih baru baginya, Chukwueze siap menjalankan tugas tersebut dan terus belajar dalam latihan. Kepercayaan dari Amorim menjadi salah satu alasan Chukwueze ingin memanfaatkan kesempatan ini. Setelah kembali dari masa pinjaman, ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di skuad Milan. Penampilannya melawan Manchester United menjadi bukti awal. Chukwueze aktif membantu serangan dan juga berhasil mencetak gol melalui pergerakannya ke dalam kotak penalti. Ia juga menilai staf pelatih sangat membantu proses adaptasinya. Setiap kesalahan di latihan langsung mendapat arahan dari Amorim dan timnya sehingga Chukwueze bisa memahami tugas barunya dengan lebih baik. Chukwueze juga mulai membangun koneksi dengan Gonzalo Ramos di lini depan. Ia menilai Ramos merupakan striker yang pintar bergerak, kuat dalam duel udara, dan mampu menyerang ruang di belakang pertahanan lawan. Kemenangan atas Manchester United juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Milan. Chukwueze berharap tim bisa mengawali Serie A dengan kemenangan dan membuat para pendukung semakin percaya kepada skuad baru Amorim. Dengan performa tersebut, Chukwueze kini memiliki peluang untuk menjadi bagian penting dari rencana Milan musim ini. Yunus Musa mendapat kesempatan kedua di AC Milan setelah pelatih Ruben Amorim meminta manajemen untuk tidak menjualnya pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, seperti dikutip Milan News, Amorim yakin Musa masih bisa tampil bagus di bawah arahannya. Karena itu sang pelatih meminta Milan menunda rencana untuk melepas gelandang asal Amerika Serikat tersebut. Keputusan ini cukup mengejutkan karena Musa sebelumnya dianggap sebagai salah satu pemain yang berpeluang meninggalkan San Siro. Performanya bersama Milan belum konsisten dan ia juga belum menemukan posisi yang benar-benar cocok dengannya. Minimnya klub yang berminat juga membuat masa depan Musa semakin tidak jelas. Namun Amorim justru melihat potensi yang masih bisa dikembangkan. Bukti kepercayaan tersebut terlihat saat Musa dipercaya menjadi starter ketika Milan menghadapi Manchester United. Keputusan itu bahkan membuat Luka Modric harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Yunus Musa memang belum tampil maksimal dalam laga tersebut. Meski begitu, Ruben Amorim melihatnya sebagai pemain yang bisa berguna di beberapa posisi jika mampu beradaptasi dengan sistem yang diterapkannya. Romano menjelaskan bahwa Ruben Amorim sejak awal sudah meminta manajemen Milan untuk menunggu sebelum menjual Musa karena sang pelatih percaya dirinya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik pemain tersebut. Kini masa depan Yunus Musa kembali terbuka. Ia mendapat kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusan Ruben Amorim mempertahankannya memang tepat. AC Milan dikabarkan mengambil sikap tegas terhadap pemain yang tidak masuk dalam rencana tim. Mereka berisiko tidak mendapat menit bermain jika menolak tawaran klub lain dan memilih bertahan di San Siro. Menurut Matteo Moretto, RB Leipzig dan Borussia Dortmund tertarik mendatangkan Christopher Nkunku. Sang pemain disebut sedang berada dalam proses meninggalkan Milan dan juga mendapat minat dari klub di Inggris serta Spanyol. Sementara itu, jurnalis Francesco Letizia melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan kebijakan keras manajemen Milan. Menurutnya, pemilik klub Gary Cardinali dan pelatih Ruben Amorim tidak ingin mempertahankan pemain yang sudah tidak masuk proyek tim. Letizia menyebut Milan siap menanggung kerugian finansial daripada membiarkan pemain yang ingin dijual tetap mendapat kesempatan bermain. Kebijakan tersebut disebut sebagai peringatan bagi pemain seperti Vicky Tomori, Yusuf Fofana, dan Christopher Nkunku agar mempertimbangkan tawaran yang datang. Selain mereka, Letizia memperkirakan Pervis Estupiñán, Samuel Ricci, dan Filippo Terracchiano juga masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas. Namun, tidak semua pemain berada dalam situasi yang sama. Ruben Loftus-Cheek dan Yunus Musa justru memiliki peluang bertahan lebih besar. Menurut Letizia, Amorim puas dengan performa keduanya selama latihan serta sikap mereka di luar lapangan. Mereka kemungkinan tetap di Milan kecuali ada tawaran besar atau mereka sendiri ingin pergi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa AC Milan di bawah Cardinali dan Amorim mulai menerapkan aturan yang lebih tegas dalam membangun skuad untuk musim baru.
Rafael Leao akhirnya buka suara setelah muncul laporan bahwa dirinya dianggap sebagai pengaruh negatif di ruang ganti AC Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, pelatih Ruben Amorim disebut ingin melepas Leao. Selain dinilai kurang cocok dengan sistem permainan baru, Leao juga dikabarkan dianggap bisa memberikan pengaruh buruk terhadap suasana tim. Situasi tersebut disebut semakin memanas setelah Leao sempat meminta untuk meninggalkan Milan pada awal musim panas. Amorim dikabarkan tidak ingin mempertahankan pemain yang dianggap sudah tidak sepenuhnya berkomitmen kepada klub. Kabar itu kemudian disebarkan oleh akun pemerhati transfer Deadline Day Live di platform X. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Amorim khawatir Leao memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan skuad. Di sisi lain, Rafael Leao langsung membantah kabar tersebut. Ia membalas unggahan itu secara terbuka dengan menyebut bahwa justru penyebar berita tersebut yang memberikan pengaruh negatif karena dianggap menyebar informasi bohong. Respon tersebut menjadi aktivitas pertama Leao di platform X sejak Juni. Pemain Portugal itu sebelumnya juga beberapa kali terlibat perdebatan di media sosial, termasuk ketika membalas kritik dari mantan striker Italia Antonio Cassano. Meski Leao sudah memberikan bantahan, hubungannya dengan Amorim tetap menjadi perhatian. Manajemen Milan kini harus mencari solusi sebelum bursa transfer ditutup agar situasi tersebut tidak mengganggu persiapan tim menghadapi musim baru. Jean-Philippe Mateta hampir bergabung dengan AC Milan pada Januari lalu, namun transfer tersebut batal karena tim medis Milan menemukan masalah serius pada lutut sang striker. Diketahui jika Mateta saat itu menjadi target utama Milan untuk memperkuat lini depan. Negosiasi dengan Crystal Palace berjalan lancar hingga Mateta datang ke Italia untuk menjalani pemeriksaan medis. Menurut laporan Milan Vibes yang mengutip wawancara Mateta dengan Kanal Plus, pemeriksaan yang dilakukan tim medis Milan menemukan kondisi lututnya ternyata lebih serius dari yang sebelumnya diketahui. Temuan tersebut membuat Milan membatalkan transfer. Meski gagal pindah ke San Siro, Mateta justru tidak menyesal. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat penting karena membuatnya mengetahui kondisi lututnya dengan lebih jelas. Mateta bahkan berterima kasih kepada tim medis Milan karena pemeriksaan itu bisa membantu mencegah masalah yang lebih besar pada karirnya. Kisah ini menunjukkan bahwa pemeriksaan medis dalam transfer sepak bola bukan hanya untuk melindungi klub dari resiko transfer, tetapi juga bisa membantu pemain mengetahui kondisi kesehatannya sebelum masalah menjadi lebih serius. Ardon Jazari tampil impresif saat AC Milan mengalahkan Manchester United di Polandia. Gelandang asal Swiss itu menunjukkan permainan agresif, pressing tinggi dan umpan yang akurat. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Jazari mengaku puas dengan kemenangan dan perkembangan permainan Milan. Namun ia menilai tim masih harus memperbaiki beberapa detail sebelum menghadapi musim yang panjang. Ardon Jazari juga melihat perubahan taktik yang diterapkan pelatih Ruben Amorim mulai berjalan. Ia menyebut para pemain terus mempelajari sistem baru melalui latihan dan pertandingan. Menurutnya Milan sudah berada di jalur yang tepat, meski masih perlu meningkatkan permainan saat menguasai maupun kehilangan bola. Penampilan melawan Manchester United juga menjadi pembuktian bagi Jazari setelah sebelumnya mengalami masalah cedera dan minim menit bermain. Ia merasa semakin percaya diri dan berharap bisa tampil dalam kondisi terbaik sepanjang musim. Pemain berusia 24 tahun itu juga menyebut positif kemungkinan bermain dengan Luka Modric. Jazari menilai Luka Modric sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan mengaku senang jika mendapat kesempatan bermain bersamanya. Keduanya sebenarnya sudah sempat bermain bersama selama 30 menit saat menghadapi Inter. Jazari menilai kombinasi mereka berjalan baik dan menyerahkan keputusan akhir kepada Amorim. Performa Jazari menjadi kabar positif bagi Milan karena Amorim kini memiliki opsi tambahan untuk membangun lini tengah menghadapi musim baru. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.